Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan nama saya Muhammad Irfan dengan NIM 23-518 garing 541 garing SP garing 22995 dalam kelas atau kelompok B praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara reaktif dan instalasi dan juga konfigurasi. Untuk pertama, pengembangan lintas platform atau cross platform development merupakan metode pembuatan aplikasi dengan satu basis kode yang dijalankan pada berbasis sistem operasi seperti Android dan juga iOS. Pendekatan ini membuat proses pembagian lebih efisien karena pengembangan tidak perlu menulis ulang kode setiap platform, sehingga mampu menghemat waktu dan juga biaya produksi aplikasi menurut Nol Ultra tahun 2022. Nah, dalam kegiatan yang telah dilakukan, React Native React Native digunakan karena menyediakan fitur hot reload dan juga live reload yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa perlu menghentikan dan menjalankan ulang aplikasi. Fitur ini mempercepat proses debug dan juga meningkatkan produktivitas setiap pengembangan menurut Haris tahun 2019. Selain itu, dalam proses instalasi dan juga konfigurasi React Native di Android Studio diperlukan pengaturan variabel lingkungan atau environment variables seperti Java Home, Android Home, dan juga Pet. Variabel-variabel ini berfungsi agar setiap sistem operasi dapat mengenali lokasi perangkat lunak seperti SDK, JDK, serta alat bantu ADB ataupun SDK Manager yang digunakan untuk proses kompilasi dan debugging menurut Polygon tahun 2020. Nah, langkah pertama dalam melakukan eh, React Native adalah pembuatan React Native adalah instalasi Node.js dan juga Java OpenJDK 17 yang dipakai sebagai runtime Java. Nah, hal ini dikarenakan React Native dan juga Expo membutuhkan Node untuk menjalankan bundler ataupun paket NPM dan JDK untuk build Android. Install Android Studio dan juga SDK. Kemudian Studio itu mengemas eh, IDE atau IDE dan Android SDK Tools, kemudian AVD atau emulator. Nah, sehingga dapat menjalankan aplikasi di emulator ataupun device. Kemudian ada juga instalasi Android SDK Platform dan tools melalui SDK Manager untuk memastikan API yang dengan level kompatibel dan juga build tools dan juga platform tools ataupun emulator image yang tersedia. Kemudian ada konfigurasi variabel lingkungan juga atau environment variable seperti Android Home, kemudian juga Android SDK Root, serta Pet yang mencakup beberapa platform tools. Nah, kemudian selanjutnya adalah pembuatan proyek React Native dengan Expo. Nah, pembuatan React Native dengan Expo. Nah, setelah lingkungan atau environment siap, kita dapat membuat proyek dengan Expo ataupun langsung dengan React Native CLI. Dan Expo dapat membuat lebih cepat karena bundler sudah tersedia dan terintegrasi. Dan juga banyak konfigurasi yang sudah default dan dapat dijalankan di Android, iOS, serta web. Nah, seperti menggunakan misalnya nps expo init, kemudian eh, kita menyesuaikan nama folder yang ingin kita buat seperti itu. Nah, maka nanti akan masuk dengan menggunakan CD nama proyek yang telah dibuat. Kemudian terdapat setelah itu, setelah menjalankan bundler expo server, kemudian juga dijalankanlah eh, npm expo start. Setelah itu dijalankan npm export start yang akan nantinya menampilkan kode QR untuk perangkat mobile ataupun URL localhost untuk aplikasi. Nah, kemudian juga di sini juga telah tertampil beberapa sintaks ataupun kode yang dilakukan di CMD di command prompt.
Nah, di sini terdapat eh, yang pertama ini karena diarahkan di CMD itu ke C, maka kita lanjut ke menggunakan kode D titik dua agar kita masuk ke dalam folder D. Kemudian memasukkan folder React Native yang telah kita buat. Nah, kemudian di sini telah masuk. Kemudian kita menjalankan npm npx export start agar tertampil project yang telah kita buat sebelumnya. Nah, jadi NPX ini akan menjalankan paket tanpa harus menginstal secara global. Jadi export ini perintah memulai bundle expo yang akan seperti ngebundle kode JS, kemudian juga aset dan lain-lain. Kemudian juga membuka langsung dengan Expo Developer Tool di browser. Tapi itu opsional juga. Kemudian juga akan menampilkan kode QR. Nah, namun di sini kita juga bisa melakukan npm run web. Tujuannya sama, yaitu menampilkan eh, running localhost dan juga agar bisa tertampil di HP menggunakan device iOS ataupun Android di QR ini. Namun eh, npm run web ini lebih ke package JSON yang ada di package JSON yang ada di program yang telah kita buat. Nah, npm ini eh, npm run web ini membuka atau memulai dalam folder web. Jadi langsung terbuka eh, ke laman localhost 8081. Sedangkan yang npm run itu tidak. Mungkin itu sedikit perbedaannya dia. Kemudian lanjut ke dalam hasil dari React Native. Kemudian lanjut di hasil dari localhost. Nah, ini merupakan tampilan browser yang ditampilkan pada awal proyek React Native atau via Expo Web di halaman atau alamat localhost 8081 yang menunjukkan terdapat beberapa tulisan ataupun aset welcome, step one try it, step two explore, step three and get a fresh start. Nah, ini merupakan tampilan blank ataupun tab starter yang disediakan oleh Expo ketika proyek baru dibuat. Nah, ini tandanya bundle telah berhasil dan bisa berjalan di browser yang menggantikan bundle Metro dan juga Expo berjalan dengan lancar tanpa adanya error. Kemudian alamat localhost 81 ya merupakan server lokal yang telah disediakan oleh bundler. Mungkin itu saja penjelasan dari acara React Native, konfigurasi dan juga instalasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.